Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas bagaimana koneksi Visual Studio menggunakan database Oracle. Nah, jadi jika Anda sudah selesai menginstal Oracle-nya, nanti akan tampil di komputer Anda itu shortcut seperti ini, dan link untuk cara menginstal Oracle-nya serta cara download aplikasinya itu sudah ada di e-learning di bagian materi yang akan kita sampaikan ini. Jadi nanti bisa diikuti cara nginstalnya. Kalau misalnya Anda sudah selesai nginstal, nanti bisa dicari, nanti pilih start, kemudian kita cari yaitu Oracle. Karena Oracle-nya ini bukan dalam bentuk aplikasi, karena dalam bentuk folder, jadi kita harus cari seperti ini. Kemudian hal yang pertama yang harus kita lakukan itu selalu kita harus stop dulu database-nya supaya untuk memastikan bahwa tidak ada database yang jalan, karena kalau misalnya ada yang masih running itu akan mengganggu koneksi kita nanti. Jadi kita stop dulu koneksinya, kita tunggu sampai nanti ada tulisan sukses. Oke, jika sudah sukses seperti ini, kemudian tinggal kita close dan kita mulai dari start database. Kemudian kita pilih start database, kita tunggu sampai ada tulisan sukses. Oke, sampai seperti ini kita close lagi, dan terakhir kita bisa pilih get started with Oracle menggunakan shortcut yang ada di desktop, atau kita pilih sama dengan yang kita lakukan tadi, tapi kita ambil yang get started. Nah, yang pertama yang kita lakukan, jadi kita mau bikin aplikasi database-nya. Jadi Anda pilih ke Application Express, terus ini Anda isi, jadi username sama passwordnya. Supaya tidak bingung, kita pakai yang kita gunakan di pada saat kita install database Oracle pertama. Nah, saya pakai sistem, username-nya sistem, kemudian passwordnya juga sama sistem, kemudian saya login. Nah, kita pilih dulu create new, karena pertama kali kita mau bikin database. Misalnya database-nya saya pakai database perusahaan, jadi DB perusahaan. Kemudian username-nya misalnya saya pakai username perusahaan. Passwordnya kita buat sama kayak tadi, jadi sistem dan sistem. Setelah itu kita pilih create workspace. Nah, kemudian kita pilih Application Express di sini. Nah, kita sudah bikin akun yang tadi, maka kita bisa klik login here, dan ini adalah nama database yang sudah kita buat tadi. Passwordnya kita buat sama, jadi sistem, dan kita login. Nah, di sini ada application builder sampai dengan administration. Kemudian kita pilih yang SQL workshop. Kemudian kita ambil, setelah itu kita pilih object browser, dan yang terakhir kita pilih create karena kita mau bikin struktur tabelnya. Nah, seperti ini, karena kita mau bikin tabel, maka kita pilih tabel. Nah, ini tinggal kita bikin strukturnya. Nama tabelnya misalnya kita pakai T karyawan. Kemudian kita pakai nama sales, umur, dan gaji. Nah, ini tipenya varchar, kemudian ini number, dan ini kita bisa pilih 50. Semuanya kita buat not null, jadi tidak boleh kosong. Setelah itu kita pilih next, dan di sini kita atur primary key-nya. Jadi kita ambil yang primary key, kemudian kita pilih populated from new sequence.
Nah, di sini ada nama tabelnya, kita tinggal pilih yang mau dikasih primary key itu adalah nama sales. Nah, setelah itu kita next. Nah, ini kita pilih confirm. Nah, ini untuk sama dengan perintah DML untuk bikin tabel dan isi tabel. Kita pilih create. Kemudian di sini ada field yang sudah kita buat tadi. Dan kita masuk ke data. Dan kita pilih insert row karena kita mau isi tabelnya. Kita isi, misalnya saya buat namanya Ahmad, umurnya 25 tahun, gajinya misalnya 1.200.000. Nah, kalau misalnya kita mau bikin satu aja, maka kita pilih create, tapi kalau misalnya kita mau bikin lebih dari satu, maka kita pilih create dan create another. Nah, nanti tinggal kita buat lagi, misalnya namanya Melisa, umurnya 30, gajinya 2 juta. Nah, kita bikin satu lagi ya. Oke, selesai. Kemudian kita create. Nah, nanti tampil nama yang sudah kita bikin tabelnya, dan ini sudah selesai. Tinggal kita desain menggunakan VB. Nah, di VB ini sudah saya buat, jadi Anda tinggal bikin satu project. Nanti formnya tampil seperti ini, jadi bikin tombol, button tampilkan data, kemudian ini adalah data grid view. Ini filenya yang mau kita panggil dan nanti kita tampilkan. Tambahkan tombol simpan, ubah, hapus, dan keluar. Nah, untuk Oracle sendiri kita tidak pakai modul untuk koneksi, jadi bisa lebih gampang. Kalaupun misalnya Anda mau pakai modul silahkan, tapi saya coba di sini tidak pakai modul. Nah, jadi mulai yang Anda ketik itu mulai di sini, jadi di atas publiknya form 1 ini Anda tambahkan karena kita pakai koneksinya menggunakan oleh DB, jadi tinggal Anda masukkan system.data dan system data oleh DB. Ini sama dengan koneksi sebelumnya, baik menggunakan SQL Server, MySQL, itu kita buat dataset, adapter, connection, comment, sama data reader. Nah, ini kita ketik sendiri, public sub koneksi. Kemudian ini nama ID-nya, jadi providernya karena kita pakai Oracle, jadi Anda ketik MS Daura. Dan ini nama database-nya, jadi misalnya DB perusahaan. Passwordnya sama yang kita buat tadi. Ini kita bikin file koneksi yang biasanya kita letakkan di modul, tapi karena kita tidak pakai modul, jadi kita langsung letakkan di sini saja. Nah, ini adalah sub tampil untuk baca isi di dalam data grid. Kemudian ini baca tabel karyawan. Nah, tadi kita buat T karyawan. Oke, ini saya tidak jelaskan lagi fungsinya ya, karena fungsinya sama dengan di database yang sebelumnya, baik itu menggunakan SQL maupun MySQL. Kemudian pada saat pertama kali kita jalankan formnya, nanti tinggal panggil koneksinya. Kemudian untuk klik tombol button 1, tampilkan data grid. Nah, ini untuk pencarian. Jadi text box 1 nanti kita input nama salesnya, kemudian enter, nanti akan tampil seperti ini. Jadi kita cari, kita baca nama yang kita input. Oke, kemudian nanti akan tampil umur dan gaji. Kalau misalnya namanya tidak sesuai, maka nanti akan tampil message box nama tidak valid. Ini untuk button ubah data. Jadi kita panggil datanya, baru kemudian kita ubah data. Jadi insert into T karyawan value. Nah, listingnya ini saya geser. Nah, seperti ini. Oke, jadi text box 1 itu nama salesnya, text box 2 itu adalah umur, dan text box 3 itu adalah gaji. Oke, oh maaf, ini untuk yang pencarian data, ini untuk yang tombol simpan, karena insert berarti kita simpan, update itu berarti ubah data.
Nah, ini saya geser pelan-pelan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau ubah data itu kita masukkan per nama field di tabel, kemudian nama teks di form, begitupun seterusnya. Jadi nama sales, umur, gaji, kemudian di mana nama sales yang mau kita panggil sesuai primary key-nya, yaitu text box 1. Oke, kalau misalnya berhasil diubah, nanti akan ada pesan data berhasil diubah. Button 4 ini untuk hapus. Jadi untuk hapus perintahnya adalah delete from tabel karyawan, T karyawan. Oke, selesai. Button 5 ini adalah tombol keluar. Nah, sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Ini tampilannya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini, koneksi berhasil jika koneksinya sukses. Kemudian kita klik tampilkan data, isi tombol ini untuk memanggil koneksi. Nah, tampil data yang sudah kita buat tadi, 3 data. Tinggal masukkan nama salesnya, misalnya saya mau panggil Melisa. Saya enter. Nah, usianya sesuai 30, gajinya adalah 2.500.000. Begitupun misalnya kita mau ubah, misalnya saya mau ubah usianya 31, tinggal kita ubah. Oke, nah ini ada yang kurang ya, harusnya pada saat diubah selesai, begitupun disimpan, harusnya dia panggil sub kosongkan. Nanti tinggal Anda buat ya untuk prosedur kosongkan data. Jadi text box 1 titik clear, text box 2 clear, dan text box 3 clear. Nanti set fokusnya Anda letakkan di nama sales. Kemudian kita tampilkan data, nama Melisa yang tadi usianya 30 kita ganti 31, ini sudah bisa diubah. Begitupun misalnya saya mau panggil Ahmad. Oke, terus kita hapus datanya. Nah, ini harusnya dia kosong juga. Jadi nanti kalau kita panggil lagi, Ahmad yang di data grid-nya itu sudah terhapus. Baik, ini saja yang bisa disampaikan untuk koneksi menggunakan database Oracle. Selebihnya nanti Anda bisa tambahkan, Anda bisa coba, bisa mungkin pakai combo, atau mungkin bisa pakai fill tanggal menggunakan data picker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.